dengan cepat. Jadi jika kalian sedang menanyakan atau membutuhkan keputusan dari saya juga tidak bisa langsung untuk memberikan kalian jawaban atau keputusan. Itu juga karena saya juga membutuhkan keputusan dari bidang satu. Jadi setelah bidang satu ngejawab, baru saya bisa ngasih keputusan. Lalu yang kedua, saya mungkin selalu respon dalam menjawab WA kalian, apalagi kalian sudah WA-nya malam-malam, jam 8 ke atas itu HP-nya saya kadang suka jarang buka WA, jadi saya balas itu besok paginya. Lalu yang ketiga, saya tidak sepenuhnya menguasai tentang apa yang harus apa yang harus dipersiapkan dan juga apa yang harus disiapkan ketika sebelum kepanitiaan ini dimulai, lalu setelah kepanitiaan ini ketika kepanitiaan ini sedang berjalan dan ketika kepanitiaan ini selesai, saya tidak tahu apa yang harus dipersiapkan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah mengingatkan saya tentang apa yang harus disiapkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya evaluasi. Masuk ke sesi selanjutnya, mulai dari wakil, apakah ada yang ingin dievaluasi? Untuk evaluasi bagi saya sendiri, saya ingin menyampaikan bahwa saya kurang. Buat ketua. Untuk saya sendiri, rapat KB itu Abi kurang komunikasi ke saya sendiri. Jadi komunikasinya pada saat hari hanya. Jadi itu aja sih mungkin yang buat evaluasi. Oke, terima kasih Ali atas evaluasinya. Lalu yang ketiga apa ya? Yang ketiga sekretaris. Apakah ada yang ingin dievaluasi dari ketua? Bita mana anjir? Lah, Bita mana Cia? Aku kalau sekretaris ke ketua kan jarang ya hubungannya sama anak acara dan bendahara. Aku paling ini sih konsepnya dari awal tuh kan emang ini salah satu kepanitiaan pertama kita kan, awal angkatan 23 yang handle. Jadi kita tuh emang ini bukan sebagai bukan evaluasi ke ketua aja ya, tapi ke koor juga. Kita tuh juga masih belum ada gambaran secara jelas sebenarnya pemilihan ini ngapain dan gimana itu bener-bener nggak ada sama sekali gitu kan. Terus juga mungkin karena miskomunikasi ya antara koor juga, terus ke HMJ terus ke bidang satu gitu-gitu ya, itu yang makin memperumit ya, miskomunikasi sih. Dari aku segitu aja. Oke, terima kasih atas evaluasinya. Lalu selanjutnya bendahara, apakah ada yang ingin dievaluasi dari ketua? Indita. Iya, sabar. Kalau buat Abi ya mungkin bingung juga karena kan ini karena buat pertama kali buat Abi juga. Jadi ya menurut aku udah bagus sih. Nggak mungkin karena itu ya, karena aku ngechatnya malam-malam. Cuman pernah juga waktu itu ya tadi Abinya udah tahu kesalahannya, slow respon gitu. Jadi ya udah cuma itu doang. Selebihnya udah bagus. Oke, makasih Indita. Selanjutnya dari acara, silakan. Kalau dari sebelumnya aku izin off cam karena aku lagi siap-siap mau pergi juga. Ya. Kalau dari aku mungkin masih bisa dimaklumin karena kan ini juga kepanitiaan pertama kita yang benar-benar kita handle semua sendiri kan. Tapi satu hal yang mau aku sampaikan buat ketua, buat evaluasi selanjutnya kalau misalnya join ke tingkar kepanitiaan lainnya, aku mau kalau misalnya kamu jadi ketua ataupun koor, jangan kalau membuat keputusan atau pokoknya pada intinya memutuskan suatu hal, kamu jangan kelewat bingung nih, kayak aduh aku bingung ya harus gimana, seharusnya menurut aku dari awal kamu udah tahu nih teknis atau hal yang mau dilakuin itu seperti apa. Jadi jangan kebanyakan aduh aku bingung nggak tahu mau gimana, aku bingung kayak ini harus gimana, aku harus nunggu ini itu. Tapi ya masih bisa dimaklumin sih karena kan ini juga
kepanitiaan pertama kita, terus juga kita masih disetir sama HMJA. Tapi mungkin untuk selanjutnya, aku mau kalau misalnya kamu jadi ketua, jangan bingung kalau misalnya mau ngapain, jadi harus sat aja sih. Intinya good job katanya Aska. Oke, makasih dia atas evaluasinya. Lalu selanjutnya dari Humas, Fadel. Kalau dari gua sama sih kayak Gia, lu apa namanya tuh sebelumnya harusnya udah tahu mau ngapain gitu, baru kalau misalnya ditanya jadi enak gua mau ngapain gitu, Bi. Oke. Terus itu aja. Oke, makasih Humas atas evaluasinya. Lalu selanjutnya dari ATP. Ya, itu. Kalau misalnya dari gue sendiri, kalau buat ketua sama kayak ini ya, sama kayak tadi Ali sama dia. Kalau misalnya lu mau buat keputusan itu harusnya lu lebih yakin gitu. Nah, terus kalau misalnya kayak yang tadi dibilangin sama Fadel, kalau misalnya ditanyain mau ngapa-ngapainnya itu gampang gitu lu mau jawabnya. Terus kalau sama kayak Ali itu kurang komunikasi aja sama kita kawan-kawan. Dan Oke, makasih Juber. Lalu selanjutnya ada dari PDD, silakan Tito. Mungkin dari aku sendiri kalau misalnya ya hampir sama kayak yang lain, kayak aku tapi juga maklum. Benar ini soalnya ada kan ya? Soalnya Ada. kalau apa namanya aku juga bakal maklumin banget karena kamu kan hubungannya sama yang pusat gitu juga, mungkin dari pusatnya masih kabarnya kamu juga kan, aku juga maklumin banget, tapi ya kemungkinan yang bisa aku evaluasi itu kan karena apa itu sebetulnya lanjut putus apa enggak? Enggak. Udah. Aman. Oke. Ya mungkin eval dari aku karena aku PDD kan ya, Abi kalau misalnya jadi koor atau jadi ketua ke PDD-nya jangan minta macam-macam ya. Oh iya, ini untuk yang evaluasi bukan hanya koor aja ya. Kalau ada staff-staffnya juga yang ingin evaluasi bisa langsung ngomong aja sebelum diganti ke divisi yang lain. Oke, makasih PDD. Selanjutnya dari Usda, ada nggak sih Usda? Akuntansi udah tadi. Naswa. Kamu Naswa apa udah. Ada yang wakilin nggak Naswa? Kamu emang itu ya? Atau nggak dari Usda gitu? Kalau staff mau apa juga boleh. Itu kan bilang. Halo. Udah deh. Skip aja lah. Skip. So. Oke, mungkin ini karena Naswanya belum ada ya. dari acara mau Oke, jadi pertama dia berjawab buat Abi buat akhirnya bisa nyelesain kepanitiaan pertama ya, buat mungkin evaluasi buat kedepannya kalau jadi ketua lagi itu kalau misalnya ada apa-apa tuh libatin semuanya, terus jadi jangan cuma beberapa orang aja yang dilibatin itu yang pertama. Terus jangan ketawa-tawa lebih. Terus yang kedua ya intinya masih sama kayak yang lain, jangan bimbang, jangan udah kalau mau ambil keputusan ambilnya udah tabrak aja udah, salah urusan salah udahnya belakangan aja, yang penting kan kerja cepat. Buat gue itu. Oke, makasih Aska. Abi jangan nangis. Udah cowok. Enggak, Abi mah kuat ya. Ini kalau gue pasang kipas tembus nggak suaranya? Enggak aman. Aman nggak? Ada ya? Aman. Jangan deh. Usda. Naswa. Oke, mungkin ini karena usdanya belum ada ya. Jadi kita langsung lewat aja. Terima kasih untuk yang semua yang udah evaluasi. Untuk selanjutnya dari wakil untuk mengevaluasi dirinya sendiri, silakan. Baik, mungkin
evaluasi untuk diri saya sendiri yang saya sadari saya kurang kerjasama antara divisi yang lain. Terus juga saya kurang komunikasi dengan yang lain. Ini juga mungkin karena saya kurang inisiatif untuk berkomunikasi ya. Sama saya pernah ikut pemira, tapi teknis di perkuliahan ternyata emang beda. Jadi mungkin agak bingung saya juga dalam acara pemira. Itu apa? Siapa? Terus mungkin udah sih kayak gitu aja. Ibair siapa? Abi di mute. Bimiknya Bimik. Oke, terima kasih Ali untuk evaluasi untuk dirinya sendiri. Masuk ke sesi kedua. Untuk yang mengevaluasi pertama dari ketua. Oke, mungkin dari Ali udah bagus ya, cuman emang dari akunya aja kurang melibatkan Ali dalam segalanya. Untuk selebihnya Ali udah bagus, udah pengen membantu juga. Kalau dimintain tolong, dari aku itu aja. Lalu sekretaris silakan. Mau apa itu? Maksudnya seperti Aku apa ya ke Ali? Mungkin Ali karena jadi wakil tuh mungkin masih bingung ya, kayak sebenarnya wakil tuh ngapain gitu kan. Job desk-nya, pembagian job desk antara ketua sama wakil tuh menurutku masih belum jelas gitu loh. Jadi Ali tuh, lo ngerasa ini gak sih Li? Kayak kurang kerja. Ya itu benar. Ya kan? Masih kurang karena emang kurang pembagian kerjanya itu sendiri. Eva itu sama-sama sekretaris. Oke Li, sorry Li. Si Eva buat milih. Aku gitu doang sih. Next. Oke, selanjutnya Bendahara Intita. Ini masuk mana ya? Buat anak-anakku yang misalnya mau evaluasi yang lain nggak apa-apa ya, langsung masuk aja. Buat Mei. Aku juga sama kayak Bita, karena aku bingung juga Li, tapi Itu langsung. yang aku lihat ya Buat kalau fan misalnya aja emang deh. kayaknya Abi minta tolong juga kamu langsung gercep gitu, cuman karena emang pembagiannya kurang tepat gitu, jadi kayak kelihatannya tuh Ali nggak ngapa-ngapain gitu kan, tapi mungkin udah sih cukup menurut aku, nggak ada, aku sama kayak Bita. Oke. Anak-anaknya ada yang mau eval juga nggak? Staff-staffnya? Kalau nggak ada, selanjutnya acara. Silakan. Oke, izin masuk. Aku di sini ingin mengevaluasi beberapa hal dari Ali. Yang pertama kan katanya di awal bilang kalau misalnya Ali itu yang bakal megang divisi acara, yang bakal istilahnya mendampingi divisi acara lah. Namun selama berjalannya acara ini, malahan kita sebagai divisi acara tuh merasa kayak nggak ada yang mandu, nggak ada yang komando. Jadi bingung ini kita sebenarnya harus gimana. Jadi larinya kita kalau nggak ke Mbak Inji ya ke Mbak Tata langsung, baru kita bisa tahu arahnya mau kemana. Jadi mungkin dari Abi juga kurang pembagian job yang exactly yang kayak lebih rinci lagi ke Ali mungkin ya, kudu gimana sama divisi acara. Terus yang kedua, sebenarnya harusnya disampaikan pas sosialisasi, namun pas evaluasi sosialisasi belum tersampaikan. Itu pas sambutan kamu dikritik sama Mas Dwika sama Mbak Tata mengenai gaya sambutan kamu yang kurang, bisa dibilang kurang etis, karena kamu gayanya sambil tolak pinggang, sambil melipat tangan, dan pakaian yang kurang rapi. Itu baru aku bisa sampaikan sekarang. Terus kemarin kan pas eval sosialisasi itu Abi nggak datang, nggak ada Abi. Yang mimpin eval itu aku, tapi sebenarnya itu yang harusnya mimpin eval kalau misalnya nggak ada ketua, itu wakilnya. Sementara pas eval sosialisasi kemarin terjadi sedikit bukan keributan sih, debat antara Lukman sama Intita yang kemarin masalah banner.
Di situ kamu hanya diem aja dan seharusnya kamu sebagai wakil ketua penggantinya Abi itu berusaha ngelerai atau berusaha nenangin biar keributan itu udah reda gitu. Itu aja sih dari aku, dan aku juga makasih kamu kalau misalnya dimintain tolong itu udah gercep. Thank you. Oke, jadi tanggapan gue untuk yang pertama acara itu emang salah gue karena untuk progres konsep acara sendiri Mbak Tita ya, itu memang kurang jelas di sayanya, kurang ada masukan. Jadi kalau saya ngasih tahu ke dia juga mungkin malah hancur gitu, malah nggak jelas, nanti malah tambah nggak jelas. Nah untuk sambutan sendiri sebenarnya pas SMA saya sering ngasih sambutan, tapi cara saya sendiri buat ngasih sambutan ya nggak beda jauh kayak gitu. Jadi mungkin pas saat kuliah ini emang harusnya etika tuh harus dijelasin. Jadi mungkin emang evaluasi yang bagus buat yang tadi itu yang sambutan, karena emang biasanya saya sering ngasih sambutan tuh menggunakan cara yang nggak terlalu formal, semi formal gitu. Nah untuk yang Lukman yang berdebat sama Tita itu menurut gue itu cuma menurutku itu masih dalam batas yang normal lah, nggak sampai ribut banget. Jadi gue nggak bisa ngelarai juga ya, tapi mungkin emang salah gue juga karena tidak bisa ngasih eval waktu itu, malah yang memimpin dia. Itu mungkin jadi evaluasi yang buat saya nanti ke depannya. Itu saja. Udah, Li? Udah. Oke, terima kasih atas acara udah ngasih evaluasinya buat wakil. Selanjutnya silakan kepada Humas untuk memberikan evaluasi kepada wakil. Kalau dari gue sih nggak ada, soalnya eval buat wakil tuh udah disebutin semua sama yang sebelumnya tadi sih. Oke, selanjutnya PDD silakan. Mungkin buat eval sih nggak terlalu banyak banget sih, tapi aku cuma mau apresiasi aja kalau Ali udah mau kerjep aja, kayak misalnya pas waktu Abi nggak bisa datang udah mau gantiin gitu. Aku mau apresiasi itu aja buat Ali. Oke, makasih Tito atas apresiasinya. Selanjutnya dari ATP silakan. Ya dari ATP nggak banyak buat Ali, soalnya tadi udah disebutin juga sama acara sama kita tadi ya. Ya mungkin kalau dari yang gue lihat sendiri itu miskomunikasi sama Adi juga ya, soalnya dari wakil sendiri kerjanya itu kurang kelihatan. Jadi tapi gue apresiasi kalau karena lu bisa gercep gitu gantiin Abi pas Abi nggak datang, Abi nggak bisa apa-apa gitu. Terus tuh gue maksimal tadi tuh udah bisa bantuin buka kelas ya, padahal anak ATP lagi pada di luar, terus gue lagi ngerjain tugas juga. Oke, makasih ATP atas evaluasinya kepada wakil. Selanjutnya, ini sudah ada belum? Sudah. Sudah perwakilannya Nida. Ya, Nida. Buat apa? Nida nggak datang. Ganti. Nggak ada juga. Oh, ya nggak usah. Lah. Oke, mungkin dilewat aja sudah, biar nggak lama-lama juga. Selanjutnya kepada sekretaris silakan untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Abi, maaf, izin masuk boleh nggak? Ya boleh. Itu buat tadi kan yang di divisi acara kan bilang kalau misalnya ada aku tuh tadi aku sama Lukman kan. Sebenarnya aku juga di situ nggak ngerasa lagi berdebat sama Lukman sih. Jadi kalau misalnya buat dilerai juga kayaknya nggak juga gitu. Siapa yang dilerai? Ya. Oke. Makasih untuk klarifikasinya Indita. Selanjutnya dari sekretaris silakan. Oke, aku Pita sebagai koordinator sekretaris izin untuk mengevaluasi saya sebagai koordinator sekretaris sendiri dan ke kinerja staf-staf Sarya. Jadi yang pertama tuh aku rasa
sebagai koordinator ini tuh aku ngerasa banyak miskom antara aku sebagai koordinator, aku ke staff, terus aku ke sekum, aku ke sekretaris MJA, gitu tuh banyak miskom yang jadinya tuh malah menghambat kinerja sekretaris gitu loh. Terutama yang paling jelas kelihatan tuh adalah saat pembuatan proposal. Jadi miskom yang saya maksud di sini tentang pembuatan proposal yang awalnya itu harusnya selesai ya pas eksplorasi, jadinya ketunda lama banget itu karena miskom dengan sekum HMJA-nya. Terus juga kita tuh membuat proposalnya tuh berdasarkan tahun lalu gitu kan, dan kita tuh tahun lalu tuh udah benar proposal dan tinggal ganti kayak susunan acara, rancangan anggaran dan sebagainya. Tapi ternyata proposal tahun lalu itu bukan proposal yang benar gitu loh. Jadi kita benar-benar ngulang semuanya dari awal. Jadi awalnya ya kita cuma kayak oh ya gampang lah, tinggal ganti-ganti doang nih mah. Tapi ternyata emang dari awal banget tuh udah salah ternyata proposal tahun lalunya. Dan kita tuh juga kan kita harusnya dipegang sama satu PJ kan, namanya Mbak Mai. Nah, harusnya kalau kita dipegang sama satu PJ dari HMJA-nya itu kan kita dapat revisinya dari hanya Mbak Mai aja kan. Tapi ternyata revisi yang dari Mbak Mai sama sekum HMJA-nya tuh beda. Jadi kita tuh bingung mau ikutin yang mana, dan akhirnya harus konfirmasi lagi, klarifikasi lagi. Yang akhirnya tuh benar-benar membuat proposal tuh jadinya tuh lama banget gitu. Terus buat aku sendiri sebagai koordinator tuh menurutku aku tuh pembagian job desk-nya tuh sebenarnya udah aku tentuin kan pakai tracker gitu, Google Sheet. Buat teman-teman yang staff sekretaris pasti tahu kan. Dan aku tuh bagi job desk-nya tuh emang dari sosialisasi sampai MAT tuh bener-bener aku bagi job desk-nya, siapa yang handle absen ini, siapa yang bikin surat ini, dan itu tuh bener-bener udah adil, udah bener-bener aku hitung kayak satu anak tuh istilahnya dapat 10 job desk gitu kan. Nah tapi ternyata hal ini tuh malah nggak guna gitu loh, karena kita sebagai sekretaris juga sering dapat kayak tugas-tugas mendadak gitu. Kayak misal tiba-tiba disuruh bikin surat ini yang harusnya dibikin sama si A tapi dibikin sama si B gara-gara dimintanya mendadak, dan si A tuh lagi berhalangan. Misalnya misalnya aku harusnya yang bikin job desk, bikin surat peminjaman kelas, tapi tiba-tiba dimintanya tuh hari apa, dan akhirnya yang buat suratnya tuh staff lain gitu, padahal staff yang ini tuh udah ngerjain job desk-nya dia sendiri, dan akhirnya tuh kurang merata. Aku merasanya sih gitu sebagai koordinator ya, jadi maaf ya anak-anakku, staff-staffku gitu suka lempar-lempar tugas, suka tiba-tiba ubah aja job desk-nya. Itu tuh gara-gara emang tugas-tugas yang dikasih ke sekretaris tuh kebanyakan mendadak gitu. Terus juga yang terakhir tuh aku ngerasa kita sebagai sekretaris tuh emang kurang teliti dan kurang rapi gitu ya. Seperti kejadian itu ya, yang stempel harusnya di kiri tiba-tiba di kanan gitu kan. Itu kan kurang teliti dan kurang rapi. Terus juga karena kita yang kurang teliti, dan walaupun kita udah sering cross check satu sama lain, tapi kita emang ya namanya manusia juga bikin kesalahan ya, ada typo lah segala macam yang akhirnya kita harus ngeprint ulang dan sebagainya gitu. Jadi ya maaf ya RAB sekretaris mungkin gitu ya. Kalau aku sebagai koordinator cukup segitu aja. Staffku ada yang mau masuk nggak mengevaluasi sekretaris? Silakan. Ravena, Meli, Askor. Kalau dari Askor nggak ada sih, cukup udah diwakilin sama Koor aja. Udah. Setuju. Terima kasih. Ini udah selesai belum sih? Oke, makasih sekretaris atas evaluasi terhadap dirinya sendiri. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu evaluasi dari divisi lain, mulai dari ketua. Oke, mungkin untuk sekretaris, tadi evaluasinya udah disebutin semua ya sama Bita. Yang apalagi yang ini, yang dia udah terlanjur cetak duluan, padahal masih banyak yang salah. Jadi kan itu kayak butuh cetak ulang, dan itu kan kayak buang-buang duit ya, kasihan uangnya kalau cuma buat dibuang-buang. Mungkin dari aku itu aja sih. Selanjutnya wakil. Sama kayak Abi, cuma gue mau ngasih apresiasi buat
sekretaris yang bisa ngehandle segala yang dadakan. Nih aku kasih jempol Udah itu ya. aja sih. Apa. Oke, makasih Wakil atas evaluasinya. Selanjutnya dari acara silakan. Bendahara dulu, oi, dilewatin. Iya ya, lupa. Benarnya silakan. Intita atau anak-anaknya. Haru banget Abi, ya Allah. Jadi buat sekretaris, evaluasi dari aku ada nota-nota yang nggak ada keterangannya. Nah, nanti buat nota-nota yang nggak ada keterangannya tuh bakal aku infoin lagi apa aja dan tanggal berapa. Nah, sama yang RAB itu sih sebenarnya kayak aku juga kesel karena waktu awal kan kita belum ada pendapatan dari IWP ataupun dari USDA kan. Nah, pas proposal yang nggak jadi-jadi tuh kayak ini uang dari mana gitu kan. Tapi aku juga tahu itu emang bukan kesalahan dari sekretaris sendiri, melainkan dari pihak yang lainnya juga karena udah direvisi, akhirnya direvisi lagi gitu kan. Nah, tapi alhamdulillahnya sekarang tuh uang dari HMJA udah keluar. Ya. Kasih. Oke, terima kasih Intita. Mungkin anak-anaknya ada yang mau tambahin juga. Aku awas banget. Kalau nggak ada dari acara, silakan. Saya izin masuk. Sebelumnya aku apresiasi buat Bita dan anak-anaknya Bita yang udah mau serba dadakan bikin surat peminjaman ini itu. Tapi juga aku sebelumnya minta maaf. Mungkin karena aku kurang komunikasi ke anak ATP untuk peminjaman ini, peminjaman itu karena semuanya serba dadakan juga dan baru kepikiran juga. Tapi thank you udah mau buat surat dadakan dan dadakan. Ya, itu aja. Makasih. sama-sama. Oke, makasih acara atas evaluasinya. Selanjutnya dari Humas, silakan. Taruh aja gak sih? Kalau dari gua buat sekretaris mungkin agak lama ya bikin suratnya, soalnya kalau misalnya mau ngundang dosen tuh kemarin kayak panelis atau mau ngundang Mas Nuha apa Mas Raffi itu kan pasti harus ada suratnya kan. Nggak bisa kalau misalnya gua ngechat tamunya tapi suratnya belum jadi, terus minta ketemuan tiba-tiba surat belum jadi kan gak enak juga. Gitu aja sih kalau dari gua. Boleh menanggapi. Oke, makasih Humas atas evaluasinya. Selanjutnya PDD, silakan. Ya, dari PDD mungkin karena kita nggak terlalu berhubungan banget sama tentang ya mungkin surat persuratan dari sekre ya, kita cuma mau apresiasi buat kita aja karena dia surat kalau misalnya banyak dadakan gitu, jadinya ya apresiasi banyak buat sekretaris ya. Sekretaris banyak buat apa sih? Oke, makasih Tito atas apresiasinya. Selanjutnya dari ATP. Ya, sebelumnya gue mau terima kasih banget buat anak-anak sekretaris yang udah mau dimintain surat dadakan, peminjaman ruangan lah, peminjaman barang lah, ya dan lain-lain. Mungkin eval dari gue cuma itu aja sih, misalnya tolong fast respon, soalnya kan gue mau minjem ruangan nih atau minjem barang, itu butuh biar nggak makan waktunya lama gitu kan, gue butuh saat itu juga. Nah pas anak-anak sekre dicariin tuh ini loh nggak ada yang balas atau nggak ada yang ngerespon. Mungkin itu tadi sih. Terima kasih. Memberi dislike. Tadi suaranya jelas gak sih yang ATP sama PDD kita? Jelas. Jelaskan. Oke. Makasih ATP atas evaluasinya. Selanjutnya dari USDA. Jadi sudah apa? USDA nggak ada yang datang nih. Datang. Oh iya. USDA itu lagi
kebanyakan kan inter. Nah sedangkan inter bentar lagi ada ujian, jadi mungkin Oh, yang setengah 5, yang setengah 4 itu ya? Cepet ya. Oke, langsung lanjut aja ke bendahara. Silakan untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Udah aku mau. Untuk bendahara sendiri, sebenarnya aku mau minta maaf ke anak-anak bendahara ya, karena mungkin pembagian tugasnya tuh udah aku bagikan, cuman masih ada yang masih nganggur karena emang tugas dari bendahara sendiri sedikit. Jadi untuk evaluasinya sendiri belum ada. Anak bendahara juga alhamdulillahnya gercep-gercep. Kalau di diri aku sendiri buat staff-staffnya ya. Terus mungkin ini aja sih ke apa ya? Buat yang nagih IWP itu kan agak telat beberapa hari gitu kan. Nah mungkin di situ sama apa lagi? Mungkin dari anak-anakku ada nggak? Aku bingung soalnya dari bendahara sendiri kan tugasnya sedikit nih. Aku pun kadang kalau misalnya ada acara atau pemira gini kan, nah itu bingung kita harus ngapain, mungkin di situ. Nah mungkin buat yang lainnya gimana anak-anakku? Dari Askor nggak ada sih, itu udah disebutin semua. Makasih Tita. Ya udah, Bi. Oke, makasih atas evaluasi untuk dirinya sendiri. Kita masuk ke sesi kedua, mulai dari ketua. Kalau untuk bendahara dari aku sih mungkin cuman ini doang ya, kurang transparansi dana di awal-awal, dan baru kemarin juga yang kita ngasih list uangnya buat apa aja ke grup power. Mungkin itu aja sih, cuman kurang transparansi di awal-awal. Oke, itu aja. Selanjutnya dari Ali, silakan. Oke, kalau dari gue sih bendahara harusnya lebih ini ya, kerjasama sama Pusda tentang transparansi. Jadi nggak terlalu, Pusda sama bendahara tuh harus lebih lebih kerjasama itu lebih bagus lah. Udah sih gitu aja. Karena menurut gue kalian kayak nggak berkomunikasi gitu. Soalnya Pusda dan bendahara kan itu berkaitan dengan uang untuk panitia itu sendiri. Udah situ aja. Oke, makasih Ali atas evaluasinya. Selanjutnya sekretaris. Kalau aku dari sekretaris mungkin nggak ada ya, karena kita sekretaris sama bendahara kerjasamanya juga pas buat proposal dan bendaharanya masukin RAB-nya, dan itu juga gercep sih RAB-nya. Cuma aku mau itu nanti tentang yang nota-nota itu tuh emang dari foto kopinya tuh nggak ditulisin gitu loh, Tak. Emang boleh kalau kita tulisin notanya sendiri tentang buat apa gitu? Iya, itu boleh. Kan yang penting di notanya tuh kayak ada kop suratnya juga. Terus kan ada tanda tangan pemiliknya. Yang penting kan kayak ada keterangannya gitu, nggak apa-apa. Oke, thank you. Dari aku cukup segitu aja. Oke, makasih sekretaris atas evaluasinya. Selanjutnya dari acara, silakan. Oke, izin masuk. Sebelumnya apa ya? Bendahara sih udah bagus ya kerjanya, dimintain reimburse juga cepat. Terus makasih juga atas kejujuran dan ketelitian bendahara, karena pas itu sempat ada salah transfer dan untungnya dibalikin. Itu aja sih dari aku. Oke, makasih acara buat evaluasinya. Selanjutnya Humas. Humas ya, ada. Cukup. Oke, makasih Humas. Selanjutnya PDD. Dari PDD sebelumnya ingin tanya dulu ke bendahara, sisa uangnya mau buat apa gitu kan.
Aku sama Zubair nih, koor ATP mau usul, ada makan-makan lah. Mau dijawab nggak Tinta? Habisin aja duitnya, jangan dikasih ke adik kakak. Di akhir aja, di akhir sekalian. Selanjutnya ATP. Dari ATP gue beneran nggak ada sih. Ya makasih udah dapetin uang yang dipakai ATP, salah banyak juga ya, sampai 1 juta lebih uangnya. Ya, makasih. Oke, makasih ATP. Selanjutnya Aduh, sudah. Usda udah ada? Belum ya? Aduh, Usda ini gimana ya? Dia jam 3:30 pengen ulangan. Ya mungkin langsung masuk aja ke acara. Silakan. Bentar, Abi. Aku mau ngejawabin ini. Oh iya. Kayak dari Abi yang tadi yang transparansi itu tuh sebenarnya kita juga pengen kan nge-share gitu, cuman tuh kayak pemasukan dan pengeluarannya tuh belum ada dan belum banyak, dan terus juga yang di reimburse ke bendahara itu kayak misalnya baru yang ATP, karena ATP kan mintanya tuh kayak di awal uangnya dulu. Nah itu baru sekarang itu kekumpul semua nota-notanya. Nah kalau misalnya koordinasi sama Usda yang tadi yang Ali itu tuh sebenarnya kita koordinasi cuman lewat WA, makanya nggak kelihatan aja. Tapi untuk kayak misalnya ada apa atau apa, kita sama Usda nggak ada apa-apa gitu, kayak pas minta gimana uangnya kayak gimana gitu, kita konfirmasinya lewat WA. Nah untuk tadi yang Tito uangnya mau diapain, nah itu kembali lagi ke kita kan, mau diapain uangnya. Nah sisa uangnya tuh kayak sekitar kan di Usda kayaknya masih ada 1 jutaan, sama di uang HMJ kan 650, ya sekitar ada 2 juta lebih. Nah itu balik lagi ke kitanya mau di kayak apa. Kalau misalnya mau dibagiin lewat balik uang kayak cashback nggak apa-apa, kalau misalnya ada makan-makan bareng pun nggak apa-apa gitu. Itu balik lagi ke kitanya mau kayak gimana. Maaf ya berisik. Oke. Mungkin nanti di voting aja kali ya di yang grup gede, yang pemirsa MAT. Di voting mau uang dibalikin atau makan-makan. Oke. Makasih bendahara. Selanjutnya sudah nggak ada. Oh ya, silakan acara untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Aku izin masuk. Di sini aku ingin mengevaluasi beberapa poin. Yang pertama itu untuk staff aku, kayak pertama aku mau ucapin apresiasi sih buat kalian, karena kalian good job untuk kerjasamanya. Kalian udah mau diajak bombardir kerja dadakan, diajak kerjain itu. Tapi mungkin untuk beberapa anak, aku nggak sebutin spesifik anaknya siapa, itu masih ada yang suka hilang-hilangan dan lepas tanggung jawab job desk-nya. Dan sebenarnya dari awal itu aku udah bagi juga kayak job desk anak-anak acara itu megang apa. Tapi seiring berjalannya waktu kayak acara itu berlangsung malah jadi over job desk karena anaknya ini hilang, dan atau enggak anaknya ini nggak bisa handle ini jadi butuh bantuan yang lain, mungkin itu. Terus yang kedua itu untuk evaluasi aku sendiri sebagai koor, mungkin aku juga kurang komunikasi ke anak-anak aku, kayak spesifik job desk-nya itu ngapa-ngapain aja, hal yang harus dilakukan itu apa aja. Terus untuk ke yang lain itu mungkin kena dampaknya juga dari sifat aku yang dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Mungkin karena itu juga aku ke bawah suasana karena ada satu hal yang harusnya dikerjakan namun itu tidak sesuai ekspektasi atau malah tidak dikerjakan. Terus kalau misalnya untuk keseluruhan, untuk serangkaian acara yang selama ini udah kita jalani, sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya dadakan kita ubah timeline, ubah teknis, ubah kita harus ngapa-ngapain aja. Karena pertama seperti yang kalian ketahui juga, kalau misalnya kita ini walaupun kita panitia udah diberi tanggung jawab sebagai panitia
yang benar-benar kita yang pegang, tapi ini kita masih disetir sama HMJA. Jadi kita juga harus mengikuti plannya HMJA itu harus seperti apa. Dan gimana ya, kayak pada intinya kalau misalnya ada perubahan jadwal, tiba-tiba teknis voting kita berubah, harus pakai kertas, terus kita harus siapin waktu lain untuk penghitungan suara, terus sosialisasi kita dadakan harus ke kelas-kelas, terus kita di eval ini itu sama cutting kayak seperti Mbak Tata, Mas Dwika gitu, karena memang dari merekanya itu juga kurang koordinasi ke kita, mungkin itu aja. Kalau mungkin dari anak-anak aku yang lain, kalau misalnya ada yang mau ngomong dipersilakan ya. Nggak ada, cukup.